program bebas denda pajak kendaraan bermotor, denda bea balik nama kendaraan bermotor, dan denda SWD KLLJ. Masih bersama dengan KPPD Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo. Ya, baik. Mas Ibnu sudah ada satu tamu lagi loh bergabung bersama dengan kami. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Aslam Ridho, anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehat Pak Aslam? Alhamdulillah sehat. Ya? Sibuk sekali hari ini? Enggak, cukup Pak. Matur manuwun rawuhipun. Nanti Bapak juga akan memberikan informasi ya Pak ya, dari kacamata Dewan seperti apa. Tadi baru satu sesi Pak, kita sudah berjalan. Pak Sugeng, Pak Bagus dan juga Pak Paung sudah memberikan informasi baru sedikit Pak. Nanti dulu kita lanjut ya Pak ya, ke program Mitayani sekarang. Monggo Pak Sugeng. Ji, matur suwun Mbak Indah. Kembali ke program unggulan Kulon Progo nggih. Maksud Mitayani adalah melalui telepon kita melayani bahwa kalau yang dulu pembayaran pajak itu adalah kita yang aktif, Pak. Tapi kalau yang sekarang kita rubah, yang aktif adalah masyarakat, di mana kita memberikan informasi. Dari Pak Call Center kita memberikan informasi kepada wajib pajak bahwa ada tunggakan-tunggakan seperti ini. Kemudian wajib pajak kita gugah, kita calling kita, nanti kita diharap datang di pedukuhan ini. Nah, nanti kita akan datang ke sana. Jadi teman-teman yang mendekat? Iya, mendekat. Jadi memang kita melihat bahwa Kulon Progo ini berbeda dengan yang lainnya. Karena Kulon Progo ini kan ada daerah pesisir, kemudian perkotaan sama pegunungan. Kemudian kami berani launching Mitayani ini karena apa? Internet kami walaupun dari pegunungan sampai pesisir kita sudah on ya. Jadi kita memberikan diri pakai online ini kita. Jadi kalau sudah tidak blank spot di sana? Hampir semua kecamatan sudah bisa. Tapi kalau kita masuk ke kelurahan memang ada kelurahan tertentu yang belum bisa. Tapi kalau di kecamatan sudah bisa. Jadi kalau nanti ada warga itu kan jangan ngebel dan kita kalau dia sudah pakai WA terus di sini ada jaringan, kita langsung meluncur. Dan memang ya Mitayani ini kan khusus kita memang kalau dulu kan jemput bola ini kan khusus untuk tunggaan. Kalau yang Mitayani ini kita bisa melayani yang umum. Jadi asal dari pedukuhan itu bisa mengumpulkan wajib pajak minimal 10. Kemudian kita datangi. Tapi kalau yang sifatnya tunggakan, satu wajib pajak pun kita datangi. Kalau yang bukan tunggakan minimal 10 orang. Tapi kalau kemudian ada tunggakan, satu aja didatangi. Makanya kan kalau ada tunggakan satu kan kita nanti karena ada pembicaraan ya, kita kan berbicara. Udah sekalian aja dikumpulkan ada berapa wajib pajak. Karena ini sudah nunggak, gini kita jelaskan. Nanti dia oleh petugasnya akan mengumpulkan di pedukuhan. Kemudian karena kita sudah ada tim pendata, kita tuh nanti kita calling bahwa hari ini, besok sekarang kita janji ya Pak. Hari Jumat langsung ke sini. Kita nanti warga sekitar yang kita dengan tim pendata ini kita calling bahwa di ini nanti di pedukuhan ini di tempatnya ini kita ada layanan. Silakan datang. Tapi di sini kita tetap dengan kepolisian kita komitmen bahwa layanan walaupun di pegunungan fungsi regiden adalah tetap. Jadi tetap ada KTP, tetap sama STNK. Bukan mentang-mentang datang ke sana terus apa-apa dipermudah, nggak usah pakai yang lain. Fungsi registrasinya tetap jalan. Itu tadi yang 10 orang itu bisa nggak sih kalau misalnya lebih sedikit dari itu, tapi jumlah kendaraannya juga sudah lebih dari 10 kan? Biasanya bisa Bu, ini kan kita kan petugas itu kan janjian, jam 8, ada yang janjian lagi jam 10. Kita nanti kalau pas satu jalan kita ambil. Kita ada 3, ada berapa sih kalau satu jalan sampai kita mulai jam 8 pagi, kita berakhir jam 12 siang, mesti lebih dari 10. Jadi komit ya untuk bisa melayani. Kemudian memang ya menggunakan Mitayani ini adalah tidak hanya warga, tapi perusahaan pun bisa. Jadi memang kita sudah ada kerjasama. Pada izin ya Pak? Kita dengan PT Suncang ya, kita sudah kerjasama. Setiap bulan kemarin kita hitung ya bahwa yang di keluarga Suncang ini ternyata dalam 1 tahun itu ada 800 kendaraan. Kita kan potensial 800 kendaraan ini, kita menggunakan ini, kita menggunakan fasilitas ini. Jadi setiap bulan ada dia menginformasi kepada kita, berkirim AB-nya berapa sama kelengkapannya Mbak. Waktu kita
terima, kita hitungkan habis sekian, kita balas lagi pakai WA itu. Bahwa B ini habis sekian, dari totalnya sekian, kemudian kita sudah klarifikasi benar, kita datang tinggal kita mengklarifikasi keabsahan, kita registrasi, PGD-nya ada, dan nanti selesai. Cepet ya Pak ya? Cepet ya, jadi memang dari perusahaan juga untung ya. Karena kalau yang dulu sering dan itu izin. sampai selesai pegang STNK-nya ya Pak? Iya. Jadi memang betul-betul nggak usah pakai ke kantor lagi. Ke kantor lagi aja. Ada berapa tim sih Pak yang di Mitayani? Mitayani kita ada 2. Jadi yang satu pakai motor, yang satu pakai armada. Kemudian kalau kita melihat memang layanan itu bisa diselenggarakan di kecamatan, kita pakai yang armada. Enggak pakai armada, minibus nih. Tapi kalau yang sifatnya kebetulan tunggaan cuma ada 1, 2, 3 orang, kemudian medannya kita kabel pakai mobil bisa, nggak bisa kita pakai motor. Jadi perlu orang yang lincah sana kemari gitu. Memang kita itu. Luar biasa, Mitayani namanya Mas. Enggak, kalau yang naik motor berarti residennya naik motor juga itu Pak? Maksudnya? Katanya harus satu tim itu. Jadi satu tim itu kalau motor 2 orang. Goncengan sama petugas. Goncengan sama petugasnya. Dan ini dengan Pak Eko itu kita saling kerjasamanya itu. Paling layanan seperti ini silakan. Ya. Pokoknya sebelum berangkat prepare bener itu. Pas tekan gunung ngono stempelnya carry. Wah, nggak mungkin. Nggak gitu. Jadi kalau memang yang pakai motor itu kita juga kadang nggak melihat pakaian itu seperti astronot. Karena yang belakang ini mesti bawa printer mini. Terus yang depan kita pakai laptop. Jadi kita jalan. Naik motornya juga dengan perangkat seperti itu. Iya. Keren memang ya? alam digendong itu. Kayak astronot. Iya, kayak astronot memang ada tasnya untuk membawa print yang kecil itu. Seperti itu. Nanti kalau memang di rumah dia tidak bisa terhubung listrik, kita pakai aki motor itu. Sudah antisipasi loh. Bapak genset. Pak Bagus mau dilengkapi. Ini sebuah komitmen sebetulnya ya. Jadi diciptakan sistem-sistem yang memudahkan masyarakat supaya mereka tidak lagi kesulitan bayar pajak. Betul sekali. Jadi sudah tidak ada lagi alasan ngurus pajak kendaraan bermotor itu susah. Berbelit-belit sudah tidak ada lagi. Sekarang sudah ada Mitayani, Samsat Desa, Mall Pelayanan Publik, Samsat Keliling, drive-thru. Drive-thru itu tinggal nunjukin STNK, KTP, 3 menit selesai. Apalagi yang susah. Jadi tinggal kemauan aja. Ya kan, tinggal kemauan aja, manfaatkan fasilitas inovasi-inovasi yang sudah ada di Samsat Kulon Progo untuk pelayanan pajak kendaraan bermotor. Di drive itu tadi hanya STNK sama KTP aja. Nggak usah bawa BPKB ya? Nggak usah di fotokopi. Nggak usah di fotokopi juga? Di fotokopi langsung dilayani di lokasi. Sekarang bisa fotokopi. BPKB kalau 5 tahun sekali baru ya. Kalau pajak di 1 tahunan, STNK sama KTP saja. Gampang banget ya. Jadi kalau misalnya masih punya waktu belum ke kantor, ke situ aja untuk bayar pajak cuma 3 menit. Yang drive-thru tiap hari ada itu Pak? Tiap hari. Dan jadwalnya? Jam kerja. Di kantor di Satpas. Samsat Kulon Progo. Jam 8 sampai jam 12. Iya. Bisa drive-thru aja Mas, gampang. Ya biasanya kan ada yang misalnya di dekat alun-alun apa itu nggak ada ya? Nah itu Mitayani bisa armada. Kalau ada request dari warga Pak berkenan buka pelayanan di alun-alun jam sekian kita sudah ada. Tadi disampaikan 10 wajib pajak sudah ready. Kita datangin ke sana. Bersih alun-alunnya. Rezidennya tetap harus diutamakan masalah kepemilikan kendaraan itu, STNK dan KTP. Ya, baik. Sementara ini sampai dengan saat sekarang warga banyak yang memanfaatkan? Ya, alhamdulillah. Tadi kemarin saya ngobrol sama Pak Sugeng, untuk Kulon Progo sampai dengan bulan November ini sudah berapa persen target pencapaian? Sudah 83%, hampir 100%. Berarti kan antusias masyarakat dan pelayanan inovasi-inovasi yang ada di Samsat Kulon Progo tersampaikan, mengena dengan wajah masyarakat. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan untuk warga Kulon Progo. Terus ayam kok Mbak, naik kendaraan kalau pajak itu dibayari ayam.
foto-foto barangnya PD itu loh, Pak. Kan kadang ada ya, wah. Emang foto konangan erong bayar. Healing, wah touring ini, neng begitu mau foto kita. Cegagi ya. Nah, cegagi. Nanti imbasnya ke jasa raja. Nah, itu juga. Meskipun klaim tidak dikurangi, yo janganlah mencicipi apa yang diberikan jasa raja ya Pak ya. Betul. Ya, gimana Pak? Klaim dan sebagainya. Kok Kulon Progo ada angka khusus Pak untuk kecelakaan? Ya, jadi ya tadi saya sudah sampaikan bahwa klaim DIY ya? di DIY itu 4. Nomor 4 secara nasional. Ya. Jadi hampir seluruh daerah, baik kabupaten kota juga mengalami peningkatan. Oke. Santunan yang sudah kita bayarkan sampai dengan kemarin itu hampir 100 miliar. Santunan yang kita bayarkan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dengan hitungan yang tadi itu. Dengan hitungan yang tadi yang 4 besar itu. Ya. Jadi ya kita harapkan ya masyarakat lebih hati-hati lagi lah dalam berkendaraan. Ya. Karena berapapun santunan akan kita bayarkan, tapi nyawa kan itu lebih mahal, tidak ada harganya. Ya. Jadi tolong masyarakat dalam berkendaraan benar-benar harus safety ya. Artinya pada saat berangkat sudah safety sama sekali. Misalnya pada saat memakai motor harus pakai helm, terus kelengkapannya harus dilengkapi semua. Sehingga pada saat dia berangkat dan kembali pulang ke rumah dengan selamat, bertemu lagi dengan keluarga dengan sehat, seperti itu. Baik. Ya, kadang yang diremehkan tuh sepatu ya Pak ya. Padahal itu kan secara safety kan sangat-sangat menolong ya. Sekali. Iya, terutama yang tidak matic, yang manual itu kan kalau anu keslomot, jatuh sidik kena itu ya. Tapi kan orang taunya helm. Tapi kalau jatuh sendiri itu nggak dapat loh santunannya Pak ya? Ya, jadi ada perlakuan khusus Jatuh untuk sendiri nggak korban dapat, Pak. kecelakaan Saya sering tunggal. boncengan berdua Pak. Bukan gitu, Jadi kecelakaan- harus ada lawannya. Kecelakaan tunggal tidak dijamin oleh jasa raja. Gimana Pak? Perlakuan khusus. Jadi yang dijamin oleh jasa raja adalah tabrakan 2 kendaraan atau lebih. Khusus untuk kecelakaan tunggal tidak dijamin oleh jasa raja. Mabuk atau akibat gempa bumi, terus balapan, itu tidak dijamin oleh Kelalaian jasa ya, raja. kecerobohan itu. Iya. Tapi kalau misalnya dia kecelakaan tabrakan 2 kendaraan jamin. Tapi kalau dia menabrak kucing, dia nggak dijamin. Karena kucingnya nggak punya STNK. Oh iya. Dan ahli warisnya juga nggak jelas ya Pak kucingnya. Terima kasih Pak atas nama keluarga kucing, perhatiannya, terima kasih. Kirain nggak bener, Nah, saya cuman udah serius tadi, dirimu. iya. Taunya Pak Marpaung juga. Pak Aslam. Oke, kita lanjut ya Pak. Oke. Betapa sistem sudah baguslah diciptakan untuk melayani masyarakat. Ya, monggo dari kacamata anggota Dewan seperti apa? Oke Mbak, saya ingin matur pada pemirsa betapa penting dan strategisnya penerimaan pajak kendaraan bermotor dan penerimaan dari bea balik nama kendaraan bermotor. Saya matur bahwa APBD itu dari halaman pengantar sampai penutup isinya tidak lain dan tidak bukan ngerembuk masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Tidak lain dan tidak bukan. Nah, saya matur untuk tahun anggaran 2023 besok itu kita rencanakan APBD kita 5,68 triliun. Kemudian PAD-nya 2,2 triliun. Nah, pajaknya Mbak, pajaknya dari PADS kita yang 2,2 triliun itu, pajak kita rencanakan 1,911 triliun. Nah, ini yang mau saya laporkan. Dari pajak yang 1,911 triliun itu, yang dari pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor itu 900, sekian miliar. Oke, lumayan banyak. Lumayan banyak, lumayan strategis. Ini pendapatan penerimaan daerah yang tertinggi yang dari masyarakat yang partisipasi masyarakat. Karena kalau dana transfer itu ada dana S, tapi yang partisipasi masyarakat itu ada pajak, ada retribusi. Itu tertinggi itu partisipasi masyarakat dalam hal pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama. Angkanya 9,9 sekian persen. Untuk 2022 sebenarnya sudah kita optimis di angka 1 triliun. Ini yang perlu saya matur tentang begitu strategisnya penerimaan dari pajak PKB dan BNKB. Nah, oleh karena begitu pentingnya ini kita apresiasi pada masyarakat daerah Yogyakarta yang sudah secara aktif melakukan pembayaran pajak PKB maupun BNKB.
Kemudian kami Komisi B juga ngelenggono gitu. Orang mau datang ke Samsat atau ke ATM itu kan janjinya arep bayar, arep ngenei duit. Gitu. Orang arep jaluk duit. Nah karena mereka mau datang mau bayar, mengasih duit, maka kita mendorong kepada teman-teman DPKAD untuk bagaimana memberikan selalu punya inovasi. Punya inovasi dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik ben masyarakat sing arep ngenei dit arep bayar itu penak gitu. Penak, nyaman, lancar gitu. Dan sampai hari ini sudah banyak inovasi-inovasi pendekatan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan PKB, khususnya PKB. Apresiasi saya pada Pak Sugeng dan kawan-kawan kaitan dengan itu. Bahkan nek coro bahasane Mas Dibyo itu ono kebul-kebul wae. Nah itu teman-teman Samsat itu kerso datang untuk buka lapak tadi itu. Jadi misalnya nanti Mas Dibyo satu saat punya kegiatan senam massal misalnya. Itu teman-teman bersedia untuk datang di situ buka lapak untuk memberikan pelayanan. Itu apresiasi saya ke teman-teman DPKAD dan jajarannya terkait dengan pemberian pelayanan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan BNKB. Kemudian yang terakhir ini saya perlu laporkan juga kepada pemirsa, janjane penerimaan denda pajak kita itu jane lumayan, Mbak. Sebelum Covid kemarin rata-rata kita itu naik turunnya di angka 60 miliar. Janjane bebas ke Pak denda pajak yo kelangan dit Kelangan ya Pak ya. Kalau hitung-hitungan angka agak Kalau hitung-hitungan angka kita sebenarnya simpan dulu Pak Aslam, nanti kita lanjut lagi sesudah break ya. Ternyata hitung-hitung angkanya ternyata rugi. Tapi kebaikan untuk masyarakat ini kemudian diambil kebijakan ini. Lagi cinta tadi. Cinta, saling mencintai ya. Masyarakat akan negeri dan juga pemerintah ini untuk Anda. Ya, pemirsa masih ada beberapa sesi lagi. Kita kembali lagi sesudah jeda pariwara berikut ini. Masih persembahan KPPD Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo.